fetal tissue pada tahun 2014 dan dari beberapa area penelitian, yaitu mulai dari HIV/AIDS, developmental biology, eye development dan disease, kemudian hepatitis C, DM1, penyakit in utero, paparan dari racun, kemudian kondisi bawaan, dan juga repositori jaringan janin. Berikut merupakan peraturan dari US yang didanai oleh Amerika Serikat yang pertama kali dikeluarkan pada tahun 1975 dan juga beberapa requirement yang berasal dari peraturan tahun 1993 dari Amerika Serikat. Next slide. Ya, selanjutnya ini ada beberapa contoh produk ataupun hasil penelitian yang sudah cukup banyak dikomersialkan terkait produksi menggunakan yang penelitiannya menggunakan dan melibatkan fetal. Yang pertama ada fetal bovine serum atau FBS. Ini merupakan salah satu serum yang paling banyak digunakan dalam penelitian menggunakan cell culture atau animal cell culture. Lalu juga ada rubella vaksin yang ini diproduksi dengan melibatkan sel line WH38 yang dimana sel ini merupakan diisolasi dari jaringan paru-paru dari embrio berusia 3 bulan pada tahun 1960. Lalu juga ada vaksin chickenpox yang dinamakan varicella. Ini juga melibatkan sel line RC5 yang didapatkan dari jaringan paru-paru dari fetus berusia 14 minggu. Lalu juga ada vaksin hepatitis A yang menggunakan sel WI38 dan juga MRC5 sel line. Lalu juga ada vaksin rabies sama menggunakan WI38 dan terakhir ada COVID-19 vaksin yaitu vaksin Janssen ataupun Johnson Johnson yang menggunakan eh, Human Embryonic Kidney 293T sel line ini ya digunakan selama proses produksi gitu. Jadi sebenarnya untuk penelitian menggunakan fetal ini yang menggunakan whole tissue itu memang sudah sudah mulai cukup banyak sudah cukup jarang digunakan, tapi mulai lebih banyak digunakan penelitian berupa sel line dari fetal itu sendiri. Baik, untuk developing dan juga manufacturing vaksin, di mana sudah dijelaskan sebelumnya bahwa selain WI38 ini berasal dari jaringan fibroblast, dari jaringan paru-paru janin perempuan yang berusia 3 bulan, di mana janin tersebut berasal dari aborsi elektif pada tahun 1963, dan vaksin yang mengandung vaksin untuk penyakit yang berbasis virus ini seperti poliomyelitis, kemudian campak, kemudian gondongan, rubella, cacar air, dan lain sebagainya. Di mana step-step dari pengembangan vaksin ini meliputi mengisolasi agen etiologi yang menyebabkan penyakit atau virus, kemudian mengembangkan metode yang memungkinkan virus bereproduksi sehingga dihasilkan turunan yang cukup untuk membuat vaksin. Di mana pada tahap ini sel line WI38 ini digunakan. Kemudian step selanjutnya yaitu melemahkan atau membunuh virus sehingga tidak dapat lagi menghasilkan penyakit, kemudian dimurnikan vaksinnya dan diuji vaksin untuk keamanan dan juga efikasi. Serta step terakhir yaitu menyimpan dan mengangkutnya dengan aman seperti perlu adanya pendingin dan juga mendistribusikannya kepada masyarakat. Next slide. Berikut merupakan tabel dari penyakit virus yang diobati dengan vaksin yang dibuat menggunakan strain sel WI38 atau turunannya, dan kasus kematian yang dapat dicegah atau diobati dari setiap penyakit dari tahun awal hingga 2015 yang tercover selama 95%, di mana penggunaan dari sel line WI38 ini merupakan katalisator untuk pengembangan vaksin selanjutnya, sehingga penelitian yang pada tahun 62 ini dana penelitian federalnya tidak dilarang untuk digunakan dalam mempelajari jaringan yang berasal dari janin manusia yang diaborsi. Namun selama beberapa pemerintahan presiden berikutnya, larangan itu diberlakukan. Jika larangan tersebut diberlakukan pada tahun 62, maka kecil kemungkinannya dalam 5 tahun berikutnya akan ada 5 miliaran orang yang mendapatkan manfaat dari vaksin virus yang diproduksi dari WI38 ini. Next slide. Berikut merupakan etik dari untuk melindungi kepentingan ibu hamil serta integritas ilmu pengetahuan, di mana dari
Penelitian ini tidak menawarkan uang sebagai imbalan untuk jaringan janin, kemudian harus memperoleh persetujuan sukarela dari wanita tersebut sesuai panduan dan etika, kemudian memastikan bahwa jaringan janin yang diaborsi ini bertujuan untuk penelitian, kemudian donor tidak menunjuk penerima jaringan, baik itu donor juga penerima jaringan memberikan persetujuan sukarela dan terinformasi. Next slide. Untuk penerapan riset fetal ini juga digunakan dalam mempelajari perkembangan dari plasenta, di mana salah satu risetnya ini berdasarkan dari literatur yaitu Sonchin pada tahun 2018 melakukan studi dengan tujuan untuk melakukan analisis perbandingan antara plasenta tikus dengan manusia untuk mengidentifikasi gen atau protein apa saja yang meregulasi perkembangan dari plasenta. Selain itu juga untuk menganalisis perbedaan perkembangan awal dari plasenta antara tikus dengan manusia. Di mana pada riset ini atau studi ini menggunakan sel sitotrofoblast manusia yang berusia trimester pertama, di mana untuk sampelnya ini diperoleh dari biobank perinatal dan menggunakan stem line stem cell embryonik manusia yaitu sel line 5H9 atau WA09 untuk menganalisis diferensiasi trofoblast. Selain itu studi ini juga menggunakan sampel plasenta tikus yang diperoleh dari induk tikus dengan usia embryonik sekitar 7 hingga 18 hari. Di mana studi ini telah lolos etik dan yang menerapkan sekitar 3 etik terkait fetal tissue yang sudah dijelaskan oleh rekan saya dan juga terkait etik stem cell dan penggunaan hewan coba. Untuk etik yang embrio stem cell ini harus memperhatikan beberapa hal meliputi sumber dari embrionya ini sendiri, informed consent dari pendonor atau dari fasilitas penyedia sampelnya ini, kemudian protokol penggunaannya terkait jaringan fetalnya juga terkait finansial atau komersial atau tidaknya barang, identifikasi barangnya, dan juga terkait hukum ataupun tanggung jawab yang melibatkan dari sampel ini. Yang berikutnya yaitu ethical consideration terkait penggunaan penggunaan hewan coba, di mana itu meliputi dari awal memperoleh hewan coba hingga penggunaan hewan cobanya ini. Ya, selanjutnya untuk salah satu produk yang menggunakan fetal di sini yang cukup banyak digunakan yaitu penggunaan FBS atau fetal bovine serum. Jadi salah satu concern yang mengapa penggunaan FBS ini sangat menjadi sangat menjadi topik dalam kontroversi terutama penggunaan etiknya karena dalam proses isolasi darah dari fetal ini itu diambil dari sapi ataupun cattle yang dia di slaughtering terlebih dahulu. Dia dalam kondisi mati terlebih dahulu, baru kemudian darah dari fetal itu diisolasi secara seluruhnya. Dan kemudian proses ini nantinya akan diambil berupa whole blood yang nantinya akan dipurifikasi berupa serumnya saja. Nah, pada proses pengambilan darah inilah yang cukup menjadi concern dalam etik karena sebagian hampir keseluruhan kondisi sapi yang digunakan itu dalam kondisi hamil dan induk ataupun sapi yang hamil ini juga dimatikan untuk bisa mendapatkan darah dari fetalnya itu sendiri. Nah, sehingga memang penggunaan FBS ini cukup banyak dibutuhkan karena memang nutrisi dan juga fungsinya dalam culture cell animal cell culture sangat-sangat penting. Sehingga ada beberapa peneliti dan juga negara yang sudah cukup melarang penggunaan FBS seperti Korea dan sehingga di Korea sendiri pun juga mulai menerapkan beberapa alternatif dalam menggunakan FBS. Misalnya beberapa alternatifnya seperti serum free media, condition media, lalu juga ada defined animal derived alternatif, lalu juga ada plant based alternatif dan juga dengan cara mengurangi konsentrasi F3. Jadi
salah satu contoh dalam penggunaan reduksi FBS itu juga dalam produksi sel meat ataupun daging yang diproduksi tanpa menggunakan hewan secara langsung atau cell cultured meat gitu. Ini bisa menggunakan beberapa opsi media berikut. Ini adalah salah satu contoh produk dari lab ground meat ataupun daging yang diproduksi tanpa hasil dari hewan itu sendiri yang menggunakan cell culture, di mana penggunaan FPS pada proses ini sangat-sangat dibutuhkan dalam jumlah banyak sehingga beberapa negara itu menggunakan alternatif lain dalam penggunaan FPS. Mungkin sekian dari presentasi kami. Eh, Terima kasih, saya kembalikan dulu ke Afif. Ya, terima kasih Mas Afif. Jadi untuk dua kelompok yang terakhir ini kita akhiri sekian ya. Nanti mungkin pada kuliah yang terakhir di minggu depan mungkin teman-teman bisa nanti di-share PPT-nya sehingga mungkin ada pertanyaan untuk ini sambil saya akan memberikan materi di luar ini. Jadi sebetulnya penggunaan hewan untuk riset gitu ya. Ke situ mungkin ditambah di situ apa yang harus saya kira saya sudah catat semua kelompok dari presentasinya dan aktif di presentasinya untuk kelompok 2 dan ketiga meskipun belum ada pertanyaan. Mungkin itu saya juga kepingin kuliah satu kali lagi ya Mas Afif atau Safa nanti untuk tambah diskusi dan nanti materinya dikirim ke saya untuk bukti bahwa sini sudah dilaksanakan. Itu saya cukup satu kali kuliah lagi sudah cukup. Jadi nanti tinggal diskusi yang belum masih ada pertanyaan tentang itu. Saya kira itu saya akhiri terlambat sholatnya, monggo yang belum sholat ngebut sholatnya seperti itu. Terima kasih, mohon maaf kalau ada yang salah kata. Semoga kita tetap sehat dan sukses sekolahnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Prof.